Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah adalah merupakan turunan dari Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin, pemegang silsilah ke-35 kepada Buya Dr. Syekh Salman Daim sebagai silsilah ke-36, dan semenjak tahun 2018 diteruskan oleh Buya Dr. Syekh Muhammad Nur Ali Al-Khalidi SAGM Hum sampai sekarang, yang berpusat di Rumah Ibadah Suluk Bandar Tinggi, Simalungun, Sumatera Utara. Sejarah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah dimulai oleh Buya Dr. Syekh Salman Daim yang memulai dakwahnya pada tahun 1960 di wilayah Simalungun, Asahan, dan Deli Serdang. Materi dakwah yang disampaikan meliputi ilmu fikih, usuluddin, dan tasawuf. Pada tahun 1970 didirikan Rumah Ibadah Suluk di Bandar Tinggi untuk memudahkan umat untuk melaksanakan ibadah suluk serta untuk mengembangkan syiar tarekat keseluruhan Nusantara dan mancanegara. Pada awal penyebaran tarekat Naqsyabandiyah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Syekh Salman Daim melalui dakwah, di mana dakwah tersebut pertama kali dilakukan dengan belajar di bawah pohon-pohon rindang dan menghadapi berbagai kendala. Pada umumnya, kendala yang dialami merupakan masalah dana dan juga alat transportasi untuk berdakwah. Selain itu, kendala lain di tempat dakwah merupakan kehidupan warga yang lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah ini merupakan tarekat yang sangat peka terhadap perubahan dan juga perkembangan zaman, sehingga sangat mudah beradaptasi dengan isu-isu terkini. Selain itu, tarekat ini juga sangat menyeimbangkan hubungan antara intelektual dan spiritual, sehingga kedua hal ini dapat sejalan dan saling berkaitan. Tarekat ini juga mengajarkan bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Karena dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, setiap jemaah tetap harus mematuhi adab dalam sebuah tarekat, meskipun jemaah sedang tidak melakukan ibadah suluk. Karena tingkah laku jemaah tarekat mencerminkan adab dalam tarekat itu sendiri, yang nantinya akan dinilai oleh masyarakat luas. Waalaikumsalam. Ini sebelumnya saya dari mahasiswa saya dari mahasiswa manajemen dakwah. Ini sedikit bertanya-tanya Bu tentang tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah ini. Salah satunya Bu, kira-kira selama Ibu masuk di dalam tarekat Naqsyabandiyah ini, apa yang bisa Ibu rasakan atau Ibu dapatkan dalam menjalani tarekat ini? Yang saya rasakan semenjak saya masuk ke dunia tarekat ini, saya lebih merasakan ketenangan jiwa dan kesehatan mental saya. Karena sebelum saya memasuki tarekat ini, saya itu lebih menghadapi masalah itu lebih emosional. Makanya dengan rutin melaksanakan zikir, disitulah saya dapat ketenangan. Disitulah saya bisa berpikir jernih dalam memutuskan segala sesuatunya. Sudah? Kira-kira Ibu tahu nggak strategi dakwah apa yang diterapkan di dalam tarekat Naqsyabandiyah ini dalam menyebarkan dakwah-dakwah? Kalau yang saya jalani sendiri ya, saya masuk itu dari sisi pengobatan. Karena mengapa? Kita merasakan banyaknya penyakit yang dialami manusia itu melalui terutama itu dari jiwanya. Maka kalau setelah sehat jiwanya, sehat mentalnya, insya Allah tubuh kita ini juga mengalami kesehatan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada dari segi ekonomi, salah satunya misalkan sebelum dia menjadi jemaah, yaitu ekonominya merosot. Nah, dengan
ada teman yang lain itu dengan membantu ekonominya, mengasih modal. Dengan cara itu dia mau ikut torekat ini. Mungkin banyak juga dari yang lain. Kemudian Bu, apakah Ibu tahu sumber dana atau pengelolaan dana dalam syariah? Begini ya, ini ketepatan saya juga ada di dalam kepengurusan di torekat itu ada namanya Majelis Mursidin ya. Makanya setiap aturan yang ada di torekat ini diatur oleh Majelis Mursidin. Nah sekarang ini untuk memperbaiki atau biar sumber dana itu tidak diapakan perseorangan, ini sedang dirancang, sedang dirancang. Insya Allah udah mulai berjalan dari segi membuat koperasi. Kalau dulu awalnya mungkin dari segi ya segera infak. Ibu, ini terakhir Pak. Terakhir. Apa tuh? Menurut Ibu, bagaimana SDM di dalam kerajaan? Sumber daya manusianya maksudnya. Kalau saya lihat baik dari segi pemudanya ya terutama, yang dulunya pemuda itu, sekarang ini apalagi pemuda-pemuda sekarang itu banyak mengkonsumsi narkoba. Dengan masuknya di torekat ini, alhamdulillah telah banyak pembuktiannya bisa diperbaiki, baik dari segi mentalnya maupun dari segi jiwanya, dan bisa difungsikan kembali. Sudah, Dek? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Ya, mungkin sekian aja. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Dek. Izin dulu, Ibu di sini sebagai ketepatan saya di sini sebagai, kalau keseharian saya sebagai pembimbing untuk jemaah kaum ibu-ibunya. Kebetulan saya ditempatkan dari 2 tempat, satu di Dumai, yang satu di Mandailing. Dan ketepatan saya di Majelis Mursidin, saya bagian humas deh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Boleh saya di video ada.